Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Drunken Fish tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang pengemis yang mendapatkan sebuah jurus paling terlarang serta jurus yang terkenal sangat melegenda. Saking kuatnya, jurus tersebut banyak yang mengincar. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Pada tahun-tahun terakhir kerajaan dinasti Qing telah muncul sebuah masalah domestik dan invasi asing. Akibat hal tersebut, masyarakat berada di dalam kekacauan. Kemudian di awal film kita akan diperlihatkan peperangan antar dua kubu karena masyarakat yang telah muak dengan penderitaannya, yang pada akhirnya mereka pun harus melawan ketidakadilan tersebut. Kemudian 6 tahun sebelum terjadinya peperangan, terlihat seorang pemuda yang sedang melakukan sebuah pertarungan melawan para bandit yang ingin menghabisi nyawanya. Namun dalam pertarungan tersebut, seorang pemuda itu dengan mudahnya membantai semua para bandit dengan keahlian bela diri yang ia miliki, dengan santainya membabat dan melebas habis semua para anggota bandit tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat orang-orang yang sedang berkumpul membicarakan suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh pejabat korup yang dilakukan oleh pejabat yang bernama Si Bukuan karena telah mengambil harta yang sangat berharga. Oleh sebab itu, kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga beserta dengan antek-anteknya, mereka semua ingin harta haram tersebut tetap berada di tangan mereka agar pejabat Si Bukuan tak mengambil barang harta berharganya kembali. Oleh sebab itu, mereka semua telah memikirkan sebuah cara untuk memindahkan barang haram tersebut ke tempat yang lebih aman. Namun, mengingat pejabat Si Bukuan pasti akan menggagalkan rencana mereka. Oleh sebab itu, di sini kakak ketiga mengusulkan untuk meminta bantuan kepada orang yang bernama Hong Risin dari tetua Hong untuk membantu pekerjaan mereka. 好，还是这样提前抢了他，这样就和二哥没有说在哪里交接这笔财宝。 Tak lama kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Suchan. Pria ini yang tadi malam melawan para bandit. Pada saat itu Suchan sedang menemui seseorang yang bernama Lausin untuk memberikan makanan kepadanya. Akan tetapi pada saat Suchan memasuki rumahnya, tiba-tiba saja ia langsung disuruh berlatih oleh gurunya. Ternyata di sini Lausan merupakan guru Suchan yang berlatih ilmu kungfu. 人去哪儿了？ 到了练功时间了。 Pada pagi harinya, tepatnya di sebuah pasar, terlihat Suchan sedang mengemis di depan toko milik sahabatnya. Lalu ia tak sengaja melihat Nona Chun Xiao yang sedang diganggu oleh Zhao Kun, putra pejabat setempat. Sedangkan Chun Xiao sendiri merupakan gadis pujaannya. Akan tetapi, Suchan tak berani sama sekali mendekati Nona Chun Xiao karena mengingat Suchan berprofesi sebagai pengemis. Oleh sebab itu, ia merasa sangat gengsi sekali jika harus bertemu dengan gadis pujaannya. Nyonya Chun Xiao sendiri merupakan salah satu pengawal agen 13 provinsi yang sedang menyamarkan jati dirinya. Si gendut yang melihat Suchan tak berani mendekati Chun Xiao, lalu ia berinisiatif untuk berpura-pura merampok Chun Xiao sehingga rencana dari mereka berdua pun berhasil. Dalam rencana itu, mereka berdua sempat mengalami kesialan. Namun pada akhirnya rencananya sukses membohongi Chun Xiao dan para warga. Wah, 我跟你说啊，这光天化日之下。 Setelah itu, terlihat Suchan dan Chun Xiao yang sedang berbicara satu sama lain. Suchan kemudian langsung mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Suchan karena telah menolongnya. Meskipun Suchan telah menolongnya, namun Chun Xiao tahu jika Suchan dan si gendut telah bekerja sama untuk membohonginya. Lalu sebagai hukumannya, Chun Xiao menghukum Suchan untuk menemaninya berkeliling kota Jiang untuk melihat pemandangan di sekitar. 总是不让我出门，
我第一个愿望就是希望你闲时与我立黄。 Sangat terlihat jelas di antara mereka sudah mulai tumbuh asmara, terutama Suchan yang pada dasarnya ia sangat menyukai gadis pujaannya tersebut. Kemudian setelah mereka telah bersenang-senang, di malam harinya Suchan dan temannya akan pergi ke warung untuk ngopai. Namun sebelum mereka tiba di warung, ia sudah dihadang oleh Zhao Kun bersama dengan antek-anteknya untuk balas dendam kepada si gendut yang tadi siang mengancamnya. Kini ia datang dengan membawa para bandit untuk mengeroyok mereka berdua. 大牛，我们在听你。老日是会杀猪刀法的。 Untungnya pada saat pengeroyokan itu terjadi, datanglah seorang wanita yang bernama Wei yang menyelamatkan mereka berdua dari penindasan yang dilakukan oleh anak pejabat tersebut. Setelah itu kemudian di pagi harinya terlihat Zhao Kun yang sedang berbicara dengan Chun Xiao. Dalam pembicaraan itu, Zhao Kun mengatakan kepada Chun Xiao jika ia telah mendapatkan kiriman dari pengadilan untuk agen pengawalan Provinsi 13. Lalu Zhao Kun pun langsung mengantarkan Chun Xiao untuk menunjukkan suratnya kepada Chun Xiao. Pada saat Chun Xiao masuk ke dalam rumah Zhao Kun, ternyata si gendut berada di tempat itu. Dan ia pun langsung bergegas untuk memberitahukan kejadian ini kepada Suchan. Sedangkan setelah Chun Xiao sudah berada di rumah Zhao Kun, ia pun langsung dibuat pingsan oleh Zhao Kun. Ternyata ini merupakan jebakan dari Zhao Kun untuk menjebak Chun Xiao. Setelah aksinya berhasil, Zhao Kun langsung melancarkan aksinya. Namun tak berselang lama, untungnya datanglah si gendut dan juga Suchan yang langsung menyelamatkan Chun Xiao dari kejahatan Zhao Kun. Lalu terlihat di tempat lain, Lao Xin bersama dengan para pejabat pemerintah yang sedang melakukan pengiriman barang berharga yang telah dikorup oleh pejabat si Bukuan. Akan tetapi ketika mereka semua akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja mereka telah dihadang oleh seseorang. Ternyata orang yang menghadang mereka seorang pertapa sakti. Ia juga merupakan orang ahli bela diri terbaik di dunia yang sedang berkeliling untuk menantang para perguruan di seluruh dunia untuk menjajal kekuatannya. Di sini pemimpin sekte 81 yang dipimpin oleh kakak pertama mereka yang bernama Ji Yinqi tak terima atas kesombongan dari pendekar dunia nomor 1 itu, sehingga Ji Yinqi memerintahkan seluruh anak buah pengawalnya untuk menyerang orang terkuat di bumi. Hingga pada saat pertarungan itu, ternyata para pengawal beserta ketua sekte 81 sangat mudah dikalahkan. Pada saat pertarungan itu terlihat Suchan dan si gendut yang sedang membuang Zhao Kun ke hutan. Lalu mereka berdua tak sengaja melihat pertarungan tersebut. Terlihat guru Suchan yang sedang melawan pendekar terkuat di bumi. Namun setelah pertarungan singkat itu, pendekar terkuat di bumi meminta kepada guru Lao Xin atau biasa yang dikenal dengan sebutan pendekar Hong Rixin agar menyerahkan jurus yang bernama Jiu Yang Xiao Yao Yu untuk diserahkan kepadanya. Namun guru Lao Xin menolaknya hingga pertarungan itu yang kedua kalinya pun terjadi. Pada pertarungan ini guru Lao Xin yang memang pada dasarnya sudah tua, sudah sepantasnya ia bisa dikalahkan oleh pendekar terkuat di bumi hanya dengan sekali serang saja. Lalu Suchan yang melihat gurunya terluka, ia langsung menyelamatkan gurunya dari serangan pendekar terkuat di bumi. Ternyata Suchan mampu menghadang serangan dari pendekar terkuat di bumi dengan kekuatan yang ia miliki yang sudah dilatih oleh gurunya yang tak lain adalah Hong Rixin atau Lao Xin. Dalam duel pertempuran itu ternyata pendekar terkuat di bumi pun tak mampu menumbangkan Suchan, malah mereka berdua sama-sama terluka. Kemudian setelah pertarungan itu, kini guru Hong Rixin sedang dirawat oleh sekte 81.
Kemudian setelah Guru Hong terbangun, ia langsung menceritakan kepada Su Chan mengenai sebuah sekte 81. Guru Hong mengatakan jika sekte 81 merupakan sebuah perkumpulan untuk membantu para rakyat yang tertindas. Kemudian Guru Hong bercerita pada sekitar 40 tahun yang lalu, gurunya yang bernama Xiao Yao telah menciptakan sebuah taoisme. Dia telah membuat siklus surga dan telah membuat semua hidup, terutama jurus yang ia telah buat pertama kali di dunia, yaitu jurus yang tak bisa tertandingi sama sekali. Jurus itu bernama Jiu Yang Xiao Yao Yu. Hong dan juga pertapa terkuat di bumi dulunya juga merupakan berasal dari sekte yang sama. Namun di sini bedanya, karena Guru Hong jujur, Xiao Yao langsung mengangkat Guru Hong untuk menjadi ketua sekte sekaligus mewarisi jurus legendaris terkuat tersebut. Disinilah petapa sakti pada akhirnya iri kepada Guru Hong, dan ia sampai tega meracuni gurunya sendiri hingga tewas demi formula jurus paling legendaris tersebut. 蔬菜是百年一遇的纯阳质。 Di sisi lain terlihat kediaman sekte 81, adik kedua yang bernama Wan, ayah dari Chun Xiao, sedang didatangi oleh para prajurit yang ingin menangkapnya karena dituduh sebagai pencuri. Wen pun hanya pasrah dan tak melawan saat dirinya ditangkap oleh prajurit tersebut. Setelah itu pada malam hari terlihat sekte 81 yang sedang berkumpul bersama untuk merencanakan penyelamatan Wen yang sedang ditahan oleh Zhao Wuji. Sedangkan Wen sendiri sedang disiksa habis-habisan oleh para prajurit. Tak lama itu datanglah Zhao Wuji, ayah dari Zhao Kun, yang langsung memberikan sebuah pil yang sangat berbahaya bagi manusia karena pil tersebut telah diciptakan oleh sang petapa sakti. Obat itu sendiri tak ada penawarnya sama sekali. Namun Zhao Wuji memberikan sebuah pilihan kepada Wen. Jika ia mau membantunya untuk menghancurkan sekte 81, maka ia akan memberikan sebuah obat penawar yang sangat ampuh untuk menyembuhkan Wen. Karena jika tidak segera diobati, maka nyawanya tak akan bisa tertolong lagi. Kemudian malam hari itu Wen sedang dibawa oleh para prajurit ke ibu kota. Namun dalam perjalanannya mereka telah diserang oleh sekte 81 yang dipimpin oleh kakak pertama atau kita sebut Yi Jin. Namun mereka semua harus terkejut, pasalnya tiba-tiba saja Wen melakukan pengkhianatan kepada mereka semua. Malah di sini Wen memerintahkan semua para prajurit itu untuk menangkap Yi Jin beserta antek-anteknya. Namun mereka tidak berhasil menangkapnya. Wen makin hari ke hari selalu gencar-gencarnya mencari keberadaan sekte 81 untuk ditangkap sesuai dengan perintah dari Zhao Wuji. Namun ia selalu gagal menemukan keberadaannya. Di sini ada kemungkinan besar jika Wen melakukan semua itu karena ia juga mempunyai sebuah alasan yang sangat besar, karena nyawanya juga sedang berada di ujung tanduk karena telah diracuni oleh Zhao Wuji, sehingga ia terpaksa melakukan sebuah pengkhianatan kepada teman-temannya. Pada saat Wen sedang berada di kediaman rumah Zhao Wuji, Wen telah melakukan sebuah kesepakatan dengan Zhao Wuji jika ia akan menjodohkan Chun Xiao dengan Zhao Kun untuk menjadi suami istri. Di sini terlihat jika Chun Xiao tak menyukai perjodohan ini, akan tetapi ayahnya tetap memaksa agar Chun Xiao mau menikah dengan Zhao Kun. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menolak kehendak dari ayahnya, karena ia sendiri tak pernah menemukan keberadaan Su Chan yang masih bersembunyi. Setelah 7 bulan kemudian Chun Xiao dan juga Zhao Kun berumah tangga, ternyata Chun Xiao hidupnya tak bahagia sama sekali. Ditambah ia kini sudah mempunyai seorang bayi. Ia juga ternyata masih berharap jika Su Chan bisa mengubah hidupnya dan membawanya pergi dari tempat Zhao Kun. Kemudian kini yang memperlihatkan Su Chan yang sedang berlatih ilmu pedang dengan Wei di tempat persembunyiannya. Tiap harinya Su Chan hanya berlatih dan berlatih agar ilmunya semakin kuat. Ia juga selalu berlatih dengan Guru Hong, pemilik jurus legendaris yang diincar oleh semua orang.
周可温。 Selanjutnya, cerita pun langsung beranjak ke 5 tahun kemudian, yang memperlihatkan 2 orang yang sedang dikejar oleh para penjaga kota Jiang. Kemudian di pagi harinya, para warga gempar karena uang para pejabat telah dirampok oleh kedua orang misterius semalam, dan hasil rampokannya dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Di sana juga terdapat Wei dan juga Suchan yang mendengar para warganya sangat senang karena dengan adanya aksi perampokan bagi para pejabat yang korup, maka mereka juga bisa mendapatkan hasil rampokan tersebut yang dibagi-bagikan. 很多腐败官员都这里告贪污受贿、欺压百姓。 Ketika itu si gendut sedang bersama dengan seorang anak laki-laki yang bernama Xiao Feng sedang berjalan-jalan di pasar. Di saat yang bersamaan telah datang para preman yang menagih uang keamanan pasar. Namun si gendut tak memberikan uang keamanan sepeser pun kepada mereka semua, yang pada akhirnya si gendut pun langsung dihajar. 别哭啊！ Kini kita tahu siapa ketua para preman pasar ini. Ternyata ketuanya tak lain Zhao Kun yang mengendalikan para preman di sana. Lalu di saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba saja datang si gendut dengan membawa sajamnya untuk mengancam mereka semua. Akan tetapi justru si gendutlah yang berhasil ditangkap oleh para preman di sana. Untungnya datanglah pahlawan bagi masyarakat, yaitu Suchan dan juga Wei yang datang untuk menyelamatkan si gendut. 你胆子也太大了！ Kemudian saat mereka sudah berada di luar, ternyata Suchan baru sadar orang yang ditolongnya itu merupakan sahabat sejatinya dulu. Lalu mereka pun langsung diajak ke rumah si gendut untuk bertemu dengan seseorang. Tak berselang lama, pada akhirnya mereka pun telah tiba di rumah. Ketika Suchan melihat keberadaan Xiao Feng, ia sempat terkejut. Pasalnya sebelumnya ia telah bertemu dengan Xiao Feng di jalan. Ditambah lagi, ia telah bertemu dengan gadis pujaan hatinya yaitu Chun Xiao yang berada di rumah si gendut. Ternyata selama 5 tahun terakhir, Chun Xiao tak pulang ke rumah Zhao Kun, melainkan ia bersembunyi di tempat si gendut sambil mengurus anaknya. Kemudian dalam pertemuannya itu Chun Xiao mengatakan jika Xiao Feng merupakan anak kandung dari Suchan. Karena pada saat Suchan pergi, ternyata Chun Xiao telah mengandung anak dari Suchan, sehingga mereka pun langsung berpelukan satu sama lain. Di sisi lain tepatnya di sebuah kediaman pertapa sakti, terlihat Zhao Kun dan juga Wen yang sedang melaporkan jika mereka telah kedatangan perusuh yang selalu mengganggu bisnis mereka dan merampok para pejabat negara. Zhao Kun meyakinkan jika yang melakukan kerusuhan itu sendiri adalah Suchan yang menyamar. Kemudian petapa sakti itu memerintahkan semua anggotanya untuk menangkap dan mencari keberadaan Suchan yang bersembunyi, karena ia sangat membutuhkan tubuh Suchan yang masih murni untuk menguasai jurus terlarang dan jurus legendaris yang hebat pada masanya. Tak lama itu ketika Sekte 81 sedang berkumpul bersama untuk menghancurkan kekuasaan dari Zhao Wuji, tiba-tiba saja datanglah Zhao Wuji beserta dengan rombongannya yang langsung menyerang klan Sekte aliran 81. Namun sebelum mereka bertarung, tiba-tiba saja datanglah petapa sakti yang langsung menghentikan pertarungan mereka. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Suchan dan juga Wei yang langsung menyerang petapa sakti tersebut dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Akan tetapi ternyata kemampuan mereka masih berada jauh di bawah level petapa sakti yang memang pada dasarnya sangat kuat sekali. Bahkan latihan Suchan dan juga Wei selama bertahun-tahun dengan sangat mudahnya semua jurusnya ditangkis. Apalagi guru Hong Risin, ia pun tak mampu melawan petapa sakti yang kondisi tubuhnya lebih prima ketimbang guru Hong Risin, sehingga ia dengan mudahnya ditumbangkan.
Pada saat pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh antek-antek petapa sakti, tiba-tiba saja dengan tanpa sengaja, Zhao Jing memerintahkan sang petapa untuk segera menghabisi semua para klan 81. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja petapa sakti itu langsung menyerang Zhao Jing hingga terpental. Anaknya yang tidak terima, ia pun langsung menyerang sang petapa itu. Namun serangannya berhasil digagalkan, sehingga Zhao Kun pun harus meregang nyawa karena dihabisi oleh sang petapa sakti. Su Chan yang tahu gurunya kini sudah tewas akibat serangan sang petapa, kini terlihat sangat jelas jika Su Chan langsung menyerang sang petapa. Tiba-tiba saja serangannya sangat overpower. Ternyata setelah tewas gurunya, ia langsung menguasai jurus legendaris yang telah diajarkan oleh gurunya, yaitu jurus Jiuyang Xiao Yao Yu. Sehingga dengan mudah ia bisa mengalahkan sang petapa sakti itu. Kemudian setelah pertarungan itu, ia pun berbicara dengan sang pejabat kakak ketiga jika ia telah ditawari untuk menjadi pejabat di kota Jiang. Namun ia menolaknya karena ia akan mengasingkan dirinya untuk menguasai jurus terhebatnya. Singkatnya, 10 tahun kemudian yang memperlihatkan geng kapak yang sedang mengganggu para warga kota Jiang. Tak berselang lama, datanglah seorang bocah yang menolong perempuan itu yang telah diganggu oleh geng kapak. Ternyata itu adalah Xiao Feng yang sudah menjadi seorang remaja. Kini tugasnya menggantikan sang ayahnya untuk melindungi penduduk kota Jiang dari orang-orang jahat dan serakah. Dan di sini film pun tamat. Sampai jumpa kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Sekian, terima kasih.